Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang fluida dinamik, yaitu fluida tentang dinamika fluida. Jadi ini soalnya pada gambar di samping, air dalam tangki memancar keluar melalui pancuran A yang membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Jadi airnya memancar, ini ya, airnya memancar 30 derajat terhadap tanah. Sudutnya dia berarti kayak gerak parabola jadinya ya. Nanti air yang keluar dari pancuran A akan jatuh ke tanah setelah selang waktu. Jadi ibaratnya gini ya, kita gambar ulang. Nah, ini 7,5 meter, hanya tinggi ya berarti ya, 7,5 meter. Nah, ibaratnya lubangnya di sini gitu. Nah, ini kan airnya memancar gini kan. Nah, sebelum memancar kan berarti airnya itu butuh waktu kan buat jatuh ke tanah kan. Ini kan tanahnya. Nah, pertanyaannya waktu air itu dari mulai sebelum keluar sampai menyentuh tanah air memancar, dia kan sudutnya 30 derajat. Nah, jadi ini kita tinjau pertama kali itu ke gerak parabolanya, karena kan kita mau nyari waktunya. Jadi kita cari dulu waktu dia buat ke puncak. Nanti kita kaliin 2 kan, waktu air dari sini ke sini, dari titik terendah dia ke puncaknya itu sama dengan waktu dari puncak ke bawahnya, ke titik yang sama dengan garis horizontal awalnya itu ya kan. Itu konsep parabola ya. Jadi rumusnya itu kan VT V0 min GT. V0-nya itu V0 Y karena parabola. Ini kalau mau dijelasin panjang ya, tapi ini rumusnya gitu ya. VT-nya itu ketika di puncak itu 0. Nah, V0 itu belum tahu kan, belum tahu kecepatan air memancar keluarnya, kita belum tahu. Y-nya itu berarti kalau itu pakai sin. Ini pakai konsep vektor ya, sin 30 dikurang G-nya kita anggap 10 aja, T. Nah, V0-nya kita belum tahu nilainya, kecepatan air keluarnya kita belum tahu. Nggak apa-apa, kita cari dulu. Kita cari pakai hukum Bernoulli. Acuan kita itu garis horizontal ininya ya, acuan kita garis horizontal lubangnya. Jadi lubang itu acuan kita, garis horizontal lubang itu acuan kita. Maka dari itu ini kan kondisi acuan apa yang kita tinjau itu yang titik pada permukaan air dan pada saat air memancar gitu ya. Nah, ketika air di sini kan air mengalami tekanan atmosfer kan sebesar PU. Kita anggap PU itu kan tekanan udaranya ibaratnya. Dia kan berpapasan atau berhadapan dengan udara gitu, terbuka ya, kita anggap itu terbuka. Jadi ada udaranya. Nah, PU tambah karena dia punya ketinggian terhadap titik acuannya sebesar H, maka ada rho GH-nya. Karena kan punya ketinggian. Nah, ini kita anggap si drum ini luas airnya itu sangat luas. Jadi ketika air memancar keluar ya, air yang ada permukaan air di drum itu turunnya itu nggak kelihatan. Jadi ibaratnya airnya kayak tetap gitu, kayak nggak ngurang. Jadi nggak punya kecepatan turun ya, nggak punya kecepatan berkurang. Jadi setengah rho V-nya 0 gitu, karena kita anggap sangat luas gitu ya. Nah, sama dengan kemudian pada lubangnya itu ada tekanan udara juga, karena dia berhubungan langsung dengan udara gitu ya. Ada P udara, PU ditambah karena dia nggak punya ketinggian, karena acuan kita lubangnya, jadi cuma ada kecepatan air memancarnya setengah rho V kuadrat. Kalau kita pindahkan ruas jadinya PU nya kan sama, kita coret aja. Jadi V nya dapat akar, rho nya juga sama, kita coret 2 GH. Jadi V sama dengan akar 2 kali 10 kali hanya berapa? Hanya 7,5. Itu berapa itu? 2 kali berarti akar 15 ya. Nah, akar 15. Dapat V-nya udah kita masukin ke rumus yang sebelum tadi. 10T kita pindah ke kiri biar positif ya. V0-nya akar 15. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi ulang ya. Jadi hapus dulu nih kok jeleknya. Kali setengah jeleknya. Nah, jadi T sama dengan akar 15 10 dikali 2 20 ya kan. Ini kali sini ya, pindah ruas ya. 10-nya pindah ruas ke kanan.
Nah, ini T-nya jadi kita bikin gini aja, akar aja dulu ya. Ini kan baru T ke puncaknya, jadi T totalnya kita kaliin 2. Jadi T totalnya itu 2 T. Jadinya berapa akar? 15 per 10. Tadi 7,5 150, akar 150, salah ya, akar 150. Karena kan 2 kali 10 kali 7,5 kan 150 kan. Nah, akar 150 itu kurang lebih. Nah, jadi jawabannya itu sekitar 1,2 second. Ya. Nah, jadi kita ulangi ya. Jadi konsepnya itu yang pertama pakai gerak parabola karena kan airnya mengalami gerak parabola kan, terhadap sudut, dia membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah gitu. Nah, karena kan kita butuh kecepatan dulu, kecepatan awal air memancur dulu sebelum ngitung waktu buat airnya jatuh ke tanah gitu. Nah, buat nyari kecepatannya kita pakai konsep Bernoulli, hukum Bernoulli gitu. Ya, acuan kita kan lubangnya. Oke ya, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kasih akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.